Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang di sini maupun yang di rumah lewat online. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam masa Natal ini ada sebuah rumah, sebuah keluarga. Sang istri melihat di bawah pohon Natal udah banyak hadiah yang disiapkan suaminya. Dia buka satu kotak isinya alat kecantikan. Dia buka kotak yang lain isinya perawatan wajah. Wah, senang sekali dia. Dia ambil satu masker, bukan masker buat ini ya, masker muka begitu ya. Dia ambil satu dan dia pakai, dia kenakan di wajahnya. Sambil dia kenakan, mukanya sudah mulai itu berwarna abu-abu begitu. Anaknya yang kecil datang, "Mama ngapain?" gitu. Terus mamanya bilang, ibunya bilang, "Ini papa kasih perawatan buat mama biar mama tambah cantik," gitu. Anaknya excited sekali, ditungguin di samping wastafel itu sambil mamanya kucek-kucek itu muka, dibilas lagi, terus sudah kering dilap, terus dia tanya sama anaknya, "Gimana boy? Sudah tambah cantik belum?" "Sama aja mah." Bapak Ibu Saudara sekalian, itu hidup ya Bapak Ibu. Anaknya kecewa gitu, ternyata mamanya nggak tambah cantik. Mamanya juga kecewa, ini anak kok polos amat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kecewaan yang sifatnya trivial, sepele. Tapi seiring usia, seiring pengalaman, ada kehidupan bisa mendatangkan kekecewaan yang lebih besar, yang meninggalkan bekas di dalam hidup kita, dalam hati kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mau menunjukkan realitas tentang manusia. Bagaimana kondisi manusia yang sesungguhnya, realitas kemanusiaan. Bahwa manusia mengecewakan. Tapi tidak berhenti sampai situ, ada harapan dari Allah yang senantiasa dapat kita andalkan. Kita punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia mengecewakan, tetapi Tuhan Yesus selalu dapat diandalkan. Kita baca bagian ini, yang pertama dikatakan di ayat 18 dan 19. Anak-anak Nuh keluar dari Batra, ada Sem, ada Ham, ada Yafet, dan Ham adalah bapa Kanaan. Membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian membuat kita bertanya, oke, anaknya ada 3, tapi kenapa ditekankan anaknya Ham, Kanaan? Apakah fokus cerita bagian ini fokusnya seputar Ham? Sebagaimana ayat 19, yang 3 inilah anak-anak Nuh dan dari mereka tersebar penduduk seluruh bumi. Kemudian dijabarkan di pasal 10 lewat Toledot, bahasa Ibrani dari silsilah atau genealogies. Demikian pula ayat pertama, ayat 18 ini menyiapkan kita pembaca tentang apa yang akan terjadi pada keluarga Nuh, khususnya berpusat pada Ham. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di ayat 20 Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Dari indikasi-indikasi yang ada, nama Nuh siapa? Penghiburan artinya di pasal 5. Bagaimana Nuh selamat dari banjir. Bagaimana berulang-ulang Nuh diingatkan Allah supaya beranak cucu memenuhi bumi. Dan bagaimana dia mengerjakan pekerjaan seorang petani, man of the soil literally. Petani yang mengolah hasil tanah. Dari indikasi-indikasi ini kita bisa melihat Nuh adalah memang sosok Adam yang baru. Sosok Adam yang ditempatkan Allah di bumi yang baru saja dimurnikan. Pribadi yang sebagaimana kita semua sebagai pembaca berharap bisa mendatangkan kebaikan. Bisa mendatangkan hidup yang berbeda daripada sebelumnya. Kita lihat pelangi, kita diingatkan bahwa Allah sudah membersihkan dunia lewat air bah. Dan sekarang kita back to square one. Mulai lagi dari awal. Kita berharap Nuh adalah pribadi yang tepat. Namun kita dikejutkan ketika kita membaca berikutnya. Ia minum anggur yang merupakan hasil dari kebunnya dan mabuk dan telanjang di kemahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika sampai pada bagian ini, dalam hati saya kayak menjerit. Saya bilang tidak, jangan lagi. Tapi indikasinya terlalu jelas Bapak Ibu Saudara sekalian. Pribadi yang kita harapkan bisa membawa perubahan bagi dunia, nampaknya terpeleset. Adam jatuh karena buah. Ironisnya Nuh juga jatuh karena buah. Bedanya,
Buah yang Adam makan membuatnya sadar dan mencoba menutupi ketelanjangannya. Sementara buah yang kali ini membuat Nuh mengumbar ketelanjangannya. Ketimbang menguasai bumi dan menaklukkannya sebagaimana mandat Tuhan atas manusia bagi manusia atas bumi, kini malah bumi yang mendominasi, yang menundukkan Nuh di bawah kontrolnya. For your information, Bapak Ibu Saudara sekalian, minum tidaklah salah. Ada banyak ayat di Alkitab, di Bilangan, di Ulangan, di Mazmur, di Yohanes yang mengatakan bahwa anggur bisa mendatangkan sukacita. Namun Alkitab juga memperingatkan bahwa anggur memiliki bahaya yang harus kita waspadai. Dan oleh karena itu, orang nazir di Bilangan, imam yang bertugas, dan para penguasa pemimpin yang sedang membuat keputusan harus menjauhkan diri dari anggur. Jadi sama seperti pisau atau alat-alat lainnya, anggur netral, tinggal bagaimana kita memakainya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian kisah berlanjut di ayat 22. Meski Nuh tindakannya tidak terpuji, tetapi fokus dari bagian ini bukan Nuh, tetapi anaknya Ham dan tindakan amoral yang dilakukan. Ham ayat 22, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Menatap ketelanjangan orang lain, entah itu dengan nafsu atau dengan cemooh, itu saja salah. Apalagi dilakukan kita terhadap orang tua kita. Amsal 10 ayat 12 mengatakan kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kalau Ham punya kasih terhadap ayahnya, seharusnya yang dilakukan adalah menutupinya. Seperti yang dilakukan saudara-saudaranya, bukan mengumbar. Tapi ia menggosip, ia menceritakan kepada saudara laki-lakinya, Sem dan Yafet. Ia mengumbar ayahnya sendiri. Ketika Sem dan Yafet mendengar apa yang disampaikan oleh Ham, yang mereka lakukan adalah yang tepat. Mereka jalan mundur dengan kain di badan mereka dan berpaling sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Sekaligus mengakhiri kondisi Nuh yang memalukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kembali mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan kerjakan atas Adam. Setelah Adam berdosa, Allah memberikan pakaian dari kulit binatang kepada Adam. Dan demikian pula kedua anak Nuh, Sem dan Yafet, menutupi ayahnya yang telanjang. Oleh karenanya di ayat 24 dan 25, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan Ham anak bungsu kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Atau secara literal dikatakan servant of servants. Hamba yang paling rendah, yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Ayat 26-27 lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Diulang lagi yang kedua. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi ketiga kali hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nampaknya Nuh begitu kesal sampai mengulang kutuk atas Kanaan sebanyak 3 kali. Hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Pada saat yang sama ia memberikan berkat kepada Sem dan Yafet. Pertanyaan kita, siapa sih yang ada di situ? Kenapa Kanaan? Bukan Ham yang dikutuk. Ham yang salah. Kenapa anaknya Kanaan yang dikutuk? Ada beberapa kebingungan dan upaya untuk menjelaskan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya pilih penjelasan yang paling gamblang. Simply karena kutuk atas Ham sebagaimana berkat atas Sem dan Yafet itu diberikan bukan hanya kepada mereka tetapi juga kepada keturunannya, anak-anaknya yang berikutnya. Sehingga kalau kita baca bagian ini tidaklah aneh sebenarnya jika kutuk yang diberikan juga diberikan kepada anaknya Kanaan. Kutuk Ham kepada anaknya Kanaan. Apalagi kalau kita baca di pasal 9 ayat 1, Tuhan sudah memberkati Ham, Sem dan Yafet. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Jadi kutuknya diberikan kepada keturunannya yang kemudian. Kalau kita lihat di pasal 10 kita tahu sebenarnya siapa keturunan Kanaan. Ada Mesir, Ham,
keturunan Ham. Ada Mesir, ada Filistin, ada Asyur, ada Babel. Ini tokoh-tokoh yang dijelaskan, yang kita tahu nantinya jadi musuh bebuyutannya Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, kejatuhan Nuh mengingatkan kita bahwa setiap orang berdosa. Mungkin memang natur manusia sudah pakem, gak bisa diotak-atik. Kita ya seperti ini. Sebesar apapun harapan kita, ekspektasi kita terhadap Nuh, nyatanya kita perlu menelan bulat-bulat kenyataan pahit bahwa Nuh, engkau, saya, kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia berdosa yang mengecewakan. Kalau Nuh saja terpleset, padahal kita baca di pasal 6 ayat 9, digambarkan Nuh sebagai orang yang benar, tidak bercela, hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Dan di 2 Petrus 2 ayat 5 mencatat bagaimana Nuh digambarkan sebagai pemberita kebenaran. Maka mungkin memang tidak ada gading yang tidak retak. Kita harus terima realitas kemanusiaan yang berdosa ini. Kalau Nuh saja yang demikian bagus CV-nya bisa terpleset, apalagi kita. Bagaimana dengan anak-anak? Kita sering dengar ungkapan anak itu seperti kertas putih yang polos. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak juga manusia. Dan pemahaman ini sebenarnya jauh dari kebenaran Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah dengan anak tahu bahwa tidak ada anak-anak, laki-laki, perempuan, siapapun yang innocent. Allah sendiri bilang di pasal 8, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari kecilnya. Seorang bayi bukanlah calon pendosa, tetapi makhluk penuh dosa, sama seperti kita. Pada dasarnya mungkin baik, dapat ditebus oleh Kristus. Tetapi bayi telah rusak sampai ke intinya. Bayi, orang dewasa, semua orang sama saja. Agustinus dalam satu komentarnya yang terkenal menghadapi Pelagius berkata, jika bayi tidak bersalah, itu bukan karena kurangnya keinginan untuk menyakiti, tetapi karena kurangnya kekuatan. Coba kasih kekuatan lebih ke bayi, bisa melakukan sesuatu, bayi juga bisa menyakiti. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia mengecewakan. Dari Nuh yang kita pandang penuh optimisme, bisa memulai sesuatu yang baru. Kita bawa pengharapan yang sama juga dalam berbagai hal di kehidupan kita. Ketika kita voting, pilih presiden, pilih perdana menteri, kita berharap ada kemajuan, ada perubahan. Ketika kita bekerja di tempat kerja yang baru, kita baru kenal atasan, baru kenal koliknya di situ, kesannya bagus, kesannya mantap, kita punya ekspektasi, kita punya harapan. Ketika kita dealing dalam pelayanan dengan pendeta, penatua, sesama rekan pelayanan, kita punya ekspektasi, kita punya harapan. Ketika kita mengucap sumpah nikah bersama pasangan, kita punya ekspektasi, kita punya harapan. Dengan teman, dengan anak-anak, dan lain sebagainya. But people disappoints, and that is the fact. Manusia mengecewakan. Tapi saya pikir di sini indahnya firman Tuhan, sekaligus secuil bukti bahwa inspirasi atas Alkitab memang benar berasal dari Allah. Kalau yang menulis adalah manusia biasa, orang Yahudi, Musa, bangga dengan keyahudiannya. Saya yakin Alkitab akan mencatat yang bagus-bagus tentang Nuh, tentang Abraham, tentang Adam. Yang jelek-jelek dibuang, ditutup-tutupi supaya bagus. Ini kan history, catatan yang akan dibaca generasi ke generasi. Namun karena pengarang Alkitab adalah Tuhan Allah sendiri yang menginspirasi penulis-penulis manusia, maka semua dibuka apa adanya. Bahwa memang Nuh jatuh dan demikian setiap kita jatuh. Dikatakan di ayat 28 dan 29 bahwa Nuh hidup 600 tahun ketika banjir datang. Dan ia masih hidup 350 tahun kemudian. Di tahun-tahun berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sayangnya Nuh tidak menjaga prestasinya. Dia mencoreng prestasinya yang sebelumnya.
Apakah ini peristiwa yang unik? Tidak sama sekali. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mulai dengan cantik, mulai dengan manis, mulai dengan bagus, tapi they don't end well. Musa belakangan membangkang, memukul batu untuk minum bagi bangsa Israel pada saat Allah memerintahkan hanya ngomong. Daud tidur dengan Batsheba di usia 50 tahun. Diawali dengan baik, diakhiri kurang baik. Salomo meninggalkan kehendak Allah ketika ia tua, hanyut di bawah istrinya yang begitu banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, sukses di masa lalu, puji Tuhan. Tapi sukses di masa lalu bukanlah kepastian akan kemenangan di masa depan. Tidak ada jaminan. Dan pada akhirnya kita perlu terus diingatkan akan Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ingatlah akan penciptamu pada masa paruh bayamu, pada masa tuamu. Ingat dan terus ingat akan Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kita yang kebal pencobaan dan tidak memerlukan kuasa rohnya yang menopang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu pengharapan Allah bagi negara kita, bagi pernikahan kita, bagi keluarga kita, pekerjaan kita, persahabatan kita, pelayanan kita, gereja kita, bagi segala sesuatu. Kita nggak bisa mengandalkan manusia yang mengecewakan. Kita berdosa. And no matter how well is our track record, betapa bagusnya track record kita di masa lalu, kita masih dealing dengan bobroknya our humanity, kemanusiaan kita. Manusia mengecewakan, tetapi kabar baiknya Tuhan Yesus selalu dapat diandalkan. Amin. Bagian kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk ke pasal 10 yang tidak dibacakan, tentunya panjang, ayat 1 sampai 32. Isinya tentang Toledot. Demikianlah keturunan Nuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian 2 hendak menyampaikan kepada kita bahwa manusia dari berbagai bangsa memerlukan pengharapan dalam Kristus Yesus. Coba jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau lagi baca Alkitab, terus ketemu silsilah, ini punya anak, ini punya anak, ini punya anak, ini dilewatin atau dicermati? Di skip kali ya Bapak Ibu ya. Siapa juga gak kenal Bapak bukan, saudara bukan, ngapain gue baca terus gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebanyakan orang saya rasa ketika baca Toledot, baca silsilah keluarga, gak akan betul-betul mencermati. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali beberapa bagian dalam Alkitab seperti genealogies punya manfaat apologetika, pembelaan iman. Dari satu sisi, daftar silsilah dapat membantu kita membuktikan keandalan dari sejarah Alkitab. Kalau kita cermati Bapak Ibu Saudara sekalian, di pasal 10, Kejadian 10, bagian ini sering disebut sebagai tabel bangsa-bangsa. Kenapa? Karena pasal ini menggambarkan 3 anak Nuh dan semua bangsa yang lahir dari Sem, Ham, dan Yafet. Mereka bangsa-bangsa yang tinggal di timur dekat kuno, di daerah Mesopotamia. Dan nama-nama tersebut adalah sesuai dengan suku atau bangsa yang minggu depan akan kita lihat bagaimana Menara Babel memecah belah bangsa-bangsa. Penelaahan lebih lanjut dari Kedup saya Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan di Kedup kan ditanya, coba bandingkan silsilah apa yang menarik dari pasal 10. Apalagi kalau kita bandingkan dengan pasal 5. Dan perbandingan pasal 5 itu silsilah dari Adam sampai Nuh. Di pasal 10 dari Nuh sampai nanti ke Abraham. Dari kedua perbandingan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa dapat 2 hal. Yang pertama, kalau di pasal 5 dari Adam sampai Nuh, silsilahnya sifatnya tuh linear. Bapak ini punya anak ini, punya anak ini, satu garis lurus saja. Tapi di pasal 10 modelnya lebih kayak pohon keluarga. Nuh punya anak 3, ini Ham punya anak, Sem punya anak. Jadi
dijabarkan begitu. Jadi bukan satu garis lurus, jadi kayak pohon keluarga. Dan menariknya lagi, lewat pohon keluarga ini tiap-tiap anak itu akhirnya menjadi bikin bangsa atau jadi punya daerah dan dikasih teritorinya. Itu yang berbeda dari pasal 1. Ayat 2 sampai bagian pertama menggambarkan keturunan Yafet. Mereka yang orang-orang yang tinggal di pesisir utara di tanah perjanjian. Yang bagian kedua, keturunan Ham, ini menggambarkan orang-orang yang nantinya menjadi musuh Israel. Jadi kita kayak dikasih teaser, dikasih trailer apa yang akan terjadi nanti. Ini bangsa-bangsa yang bakal dealing with Israel. Cucu Ham, Nimrod, akan mendirikan kerajaan kuat, Babel, Asyur. Yang keduanya musuh besar Israel. Keturunan Kanaan, putra Ham, pada akhirnya akan menjadi bangsa yang diusir dari tanah perjanjian oleh bangsa Israel. By the way, orang Arab pun merupakan keturunan Ham. Dan bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari tabel bangsa-bangsa di pasal 10 menggambarkan keturunan Sem. Dan lewat Sem inilah kita akhirnya mendapati Abraham dan nantinya jadi bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini silsilah yang diberikan kepada kita. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Pasal 10. Jadi fungsi utama Bapak Ibu Saudara sekalian dari silsilah ini sebenarnya mau menunjukkan kepada pembaca bahwa meskipun air bah begitu mengerikan, meluluhlantakan hidup manusia dan peradaban, nyatanya manusia tetap berkembang biak, tetap flourishing, tetap beranak cucu, tetap memenuhi bumi. Dan sebagai pembaca yang beriman, kita bisa mendapat pengulangan. Ini pengulangan kan, seringnya pengulangannya menjenuhkan. Ini punya anak ini gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dibaca dari kacamata iman, kita bisa membacanya sebagai pengulangan yang menyejukkan dan menghibur. Karena mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu kasih harapan. Tuhan selalu kasih masa depan. Dan kreativitas Allah atas ciptaannya diwujudkan lewat kapasitas manusia untuk bereproduksi, untuk punya anak dan punya anak. It doesn't end with the flood. Dan itu really suiting. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita coba lihat relevansinya, apa relevansinya buat kita sekarang? Paulus ada membahas nenek moyang yang sama dalam Kejadian 10 ini ketika dia sedang menginjili orang-orang di Athena. Dalam Kisah Rasul 17 dikatakan demikian. Dari satu orang saja Adam, Allah telah menjadikan semua bangsa umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Allah. Walaupun sebenarnya Allah tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dialah kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, di dalam Dia kita ada. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu sehingga tidak ada satu pun yang kita kerjakan berada di luar kedaulatannya. Di dalam Dialah kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Syukur Bapak Ibu Saudara sekalian, karena meskipun manusia mengecewakan dan realitas kemanusiaan tidak membawa jaminan yang bisa kita pegang 100%, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Sebaliknya, Ia menanti, kalau berdasarkan ayat ini, Ia menanti supaya suku bangsa itu yang berasal dari Adam, suku bangsa yang Tuhan kasih teritorinya, bangsa-bangsa kita semua bisa mencari Allah dan menemukan Allah. Itu harapan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang kita kenal lewat Yesus Kristus, Allah jadi manusia, adalah Allah yang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kalau ada yang coba menghitung bangsa di Kejadian 10, cara yang berbeda bisa menghasilkan hasil yang berbeda, tapi teolog Yahudi bilang ada 70 bangsa. Dan ada penafsir yang bilang ini alasannya kenapa Tuhan Yesus waktu mengutus murid-murid 70 orang berdua-berdua. Karena seolah-olah Tuhan Yesus mau bilang ini bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia dan amanat agungku aku utus kepada setiap orang, kepada setiap suku bangsa.
Tuhan kita menjangkau setiap orang, menjangkau setiap suku bangsa yang ada di dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, intermezzo sedikit. Ada sosok penuh visi yang namanya Robert Woodruff. Di akhir Perang Dunia Kedua dia berkata demikian. Di generasi saya ingin semua orang di dunia merasakan Coca-Cola. Di akhir Perang Dunia II. Dan sebagai presiden Coca-Cola tahun 23 sampai 55, 1923-1955, Woodruff memotivasi semua rekan-rekannya untuk menjangkau generasi mereka di seluruh dunia. Bukan kebetulan kalau sekarang kita kemana-mana, dari padang gurun di Afrika sampai pedalaman di China, ada Coca-Cola. Kalau Woodruff saja bisa melakukannya dengan Coca-Cola, apalagi harapan yang Kristus bawa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin meninggalkan setiap kita dengan dua pertanyaan ini untuk bisa kita refleksikan. Yang pertama, apakah kita dalam kekecewaan kita, ketika kita kecewa, atau mungkin sekarang kita sedang kecewa, apakah dalam kekecewaan hidupmu kini, engkau kecewa karena enggan menerima kenyataan bahwa manusia pada dasarnya mengecewakan? Kita masih menganggap enggak, pasangan saya oke, presiden pilihan saya oke, teman-teman saya oke, bos saya oke. Apakah kekecewaan kita saat ini sebenarnya disebabkan oleh keengganan kita menerima realitas bahwa manusia terbatas? Siapapun itu, orang yang mengasihi kita, orang yang kita kasihi. Dan maukah engkau menerima fakta bahwa no one is perfect, no matter how optimistic we are of them? Kenyataan pahit, tapi untuk sehat kadang perlu telan obat pahit. Yang kedua, apakah kekecewaan dalam hidupmu kini disebabkan oleh karena keenggananmu menerima kenyataan bahwa hanya Allah sumber pengharapan, hanya Allah yang mampu membebat lukamu, hanya Allah yang janjinya, harapannya dapat kita pegang. Dan kelak dia akan memurnikan kita, memulihkan kita secara utuh di langit dan bumi yang baru. Apakah engkau masih berjuang dengan kekuatanmu sendiri untuk tidak merasa kecewa? Untuk trying to make sense of everything that doesn't work in your life? Beberapa mungkin menjawab pertanyaan ini tanpa menyadari blind spot mereka. Enggak, aku enggak gitu. Tapi kalau ada di subconscious level, di alam bawah sadar, saya berharap Roh Kudus bisa bekerja di hari-hari mendatang untuk membawa kita menyadari kekecewaan yang sebenarnya ada tapi enggak mau kita akui. Lalu berpaling dari kekecewaan itu untuk mengalami Allah lewat Yesus Kristus sebagai pengharapan kita yang sejati. Dan dengan demikian kita bisa betul-betul jadi anak Tuhan yang secara sadar hidup, bergerak, dan ada di dalam Tuhan dan pengharapannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami kadang gak mau terima kenyataan, kami masih berusaha trying to make sense di kehidupan kami yang gak make sense, yang mengecewakan, yang menyakitkan. Tapi mungkin kadang satu-satunya jalan adalah untuk mengakui, menerima bahwa kami sakit, kami kecewa terhadap orang-orang di sekitar kami. Dan memang itu realitasnya. Dan itu bisa membawa kami untuk tidak lagi berkutat dalam kehidupan kami, tapi mencari Tuhan sebagai sumber pengharapan, penghiburan, dan janji yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang realitas kemanusiaan dan harapan yang ilahi yang dibagikan bagi setiap kami. Kami berdoa supaya dalam hidup kami enggak sekedar taruh di belakang kepala, tapi betul-betul menyadari kami hidup, kami bergerak, dan kami berkarya di dalam Tuhan, dan kami butuh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.